Ketegangan lama di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali meletus. Bentrokan kecil di antara keduanya dengan cepat berubah menjadi pertempuran bersenjata besar yang melibatkan artileri berat dan pasukan tambahan dari kedua belah pihak. Ternyata, konflik Thailand dan Kamboja tak hanya dipicu oleh perebutan atau sengketa wilayah. Namun, di balik perang Thailand-Kamboja, ada pertikaian dua dinasti politik kuat di masing-masing negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di balik dentuman senjata antara Thailand dan Kamboja, terdapat tanda-tanda keretakan antara dua dinasti politik kuat yang selama ini mewarnai hubungan kedua negara, yaitu keluarga Shinawatra dari Thailand dan keluarga Hun dari Kamboja. Ketegangan mulai terlihat sejak bulan Juni 2025 ketika pemimpin senior Kamboja Hun Sen secara terbuka membocorkan percakapannya dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Dalam percakapan itu, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan paman dan bahkan mengkritik salah satu jenderalnya sendiri. Langkah Hun Sen dianggap sebagai bentuk penghinaan dan memicu kemarahan publik Thailand. Akibatnya, Paetongtarn diskors dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kini, Mahkamah Konstitusi Thailand juga sedang mempertimbangkan petisi pemecatannya. Banyak yang menilai Paetongtarn terlalu percaya diri. Ia tampaknya yakin hubungan baik ayahnya Thaksin Shinawatra dengan Hun Sen bisa meredakan ketegangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hun Sen tampak mengambil langkah menjauh, bahkan menyerang. Padahal, kedua tokoh senior ini punya sejarah panjang. Saat pemerintahan adik Thaksin yaitu Yingluck digulingkan pada 2014, Hun Sen memberi perlindungan bagi para pendukungnya. Kamboja dan Thailand juga sempat bekerja sama erat di bidang keamanan dan intelijen. Namun, sejak bocornya percakapan itu, hubungan cepat memburuk. Thailand mulai menyelidiki jaringan bisnis asal Kamboja yang dituding terlibat dalam perjudian gelap dan penipuan daring. Perdagangan antar negara pun ikut terganggu. Sementara Hun Sen menuduh Thaksin menghina monarki, tuduhan serius di Thailand yang bisa berbuntut hukuman berat. Sebagai respon, Thailand mengusir duta besar Kamboja dan memanggil pulang perwakilannya dari Phnom Penh. Bentrokan pun pecah di perbatasan. Saat ini, baik Thailand maupun Kamboja tampak enggan mundur. Di Thailand, pemerintahan koalisi rapuh tengah menghadapi tekanan ekonomi dan politik dalam negeri. Sementara di Kamboja, Hun Sen meski tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, namun ia masih memiliki pengaruh besar dan diduga menggunakan konflik ini untuk memperkuat citra nasionalisnya. Konflik itu pun memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan yang dibangun atas dasar kedekatan pribadi antar tokoh, bukan institusi. Yang jadi pertanyaan, mengapa Hun Sen merusak persahabatan panjangnya dengan Thaksin dan justru mengobarkan konflik? Sebagian menilai ini soal tekanan dari Thailand terhadap pusat-pusat penipuan Kamboja. Ada pula yang melihatnya sebagai upaya Hun Sen menjaga industri kasino dari rencana legalisasi judi di Thailand. Terbaru, Thailand dan Kamboja dijadwalkan bertemu di Malaysia pada Senin 28 Juli 2025 sore untuk membahas upaya gencatan senjata. Pertemuan itu menyusul meningkatnya ketegangan bersenjata di perbatasan kedua negara yang telah menewaskan lebih dari 30 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Pertemuan dijadwalkan dimulai pukul 15 waktu setempat di Kuala Lumpur dengan penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet hadir langsung dalam forum mediasi tersebut. Malaysia sebagai ketua ASEAN saat ini menjadi tuan rumah dan penengah perundingan. Ya, pertemuan itu terjadi di tengah saling tuding antara Bangkok dan Phnom Penh.
Masing-masing menuduh pihak lawan meluncurkan serangan artileri baru ke wilayah perbatasan yang disengketakan hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim telah meyakinkan kedua pihak untuk berdamai. Trump menyatakan telah menghubungi langsung kedua pemimpin dan mengancam menangguhkan perjanjian dagang jika pertempuran terus berlanjut. Meski begitu, baku tembak masih terdengar hingga Minggu 27 Juli 2025 pagi. Konflik kali ini merupakan yang terburuk dalam lebih dari 1 dekade, dengan korban tewas tercatat mencapai lebih dari 30 orang, termasuk warga sipil dari kedua negara, dan lebih dari 200.000 orang telah dievakuasi dari daerah perbatasan. Sengketa ini sebagian besar berpusat pada klaim atas wilayah di sekitar kuil-kuil Hindu kuno, termasuk Preah Vihear dan Tamuantom yang telah lama menjadi titik panas sejak Mahkamah Internasional memberikan hak atas Preah Vihear kepada Kamboja pada 1962. Ketegangan kembali melonjak setelah Kamboja mendaftarkan kuil itu sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 2008. Meskipun kedua negara menyatakan dukungan terhadap gencatan senjata, mereka juga tetap saling menyalahkan. Kamboja mengeklaim Thailand melakukan serangan darat dan menargetkan situs warisan budaya. Sementara Thailand menuduh pasukan Kamboja menembaki wilayah sipil dan menggunakan peluncur roket jarak jauh. Pemerintah Thailand mengusulkan agar pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri segera dilakukan untuk menyepakati syarat-syarat gencatan senjata dan penarikan pasukan dari perbatasan. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertempuran dan mendorong kedua negara untuk mencari solusi damai dan jangka panjang. Dari sisi kemanusiaan, pengungsi di kedua negara kini tinggal di pusat-pusat evakuasi darurat. Meski mendapat makanan dan kebutuhan dasar, banyak dari mereka tidak tahu kapan bisa kembali ke rumah. Warga sipil di kedua sisi perbatasan pun berharap agar gencatan senjata segera terwujud. Kini, harapan tertuju pada meja perundingan di Malaysia. Apakah diplomasi akan berhasil meredam amarah senjata atau justru berujung pada jalan buntu? Ikuti terus perkembangannya dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.